Hai guys, welcome back to Dairel bersama aku Devina Amalia. Gimana kabar kalian? Terima kasih bagi kalian yang udah ngeklik video ini. Dan aku seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Dan jangan lupa diklik subscribe karena kan gratis kan. Suka yang gratis-gratis kan? Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga nggak ketinggalan berita heboh-heboh yang ada di dunia. Asik! Nah, sama satu lagi, klik tanda lonceng yang di atas agar video-video yang baru aku up bisa muncul di notifikasi kamu. Sekarang aku akan membahas No Names. Why? Karena setelah berita viral di belakangan ini mengenai George Floyd, yaitu kasus seseorang berkulit hitam yang mati di tangan 3 polisi Minneapolis, Amerika Serikat, yang kehabisan nafasnya setelah ditekan bagian lehernya oleh salah satu petugas polisi tersebut. Dan Anonymous kembali muncul ke permukaan dengan video yang dibuatnya karena ketidakpercayaan Anonymous terhadap penyelidikan kasus George Floyd ini. Like this? Greetings, citizens of the United States. This is a message from Anonymous to the Minneapolis Police Department. Police brutality and murder is a widespread problem in the United States, which has undoubtedly infected nearly every jurisdiction in the country, but the Minneapolis Police Department is among the worst, and has a horrific track record of violence and corruption. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. Nah, kalau kalian mau lihat video lengkapnya, akan aku taruh link video tersebut di description box di bawah. Dan lanjut, siapa sih Anonymous itu? Or what is that? Jadi, Anonymous merupakan kelompok hacktivis yang berwenang, yang dibiayai, yang berdiri pada tahun 2003. Jadi dari namanya aja udah ketahuan ya, hacktivis, yaitu hacker dan aktivis. Mereka adalah perkumpulan orang-orang profesional hacker di dunia yang sangat hebat. Kenapa dibiayai? Karena saking hebatnya mereka, pemerintah takut sama mereka. Pemerintah takut dengan, lebih tepatnya, kejeniusan mereka dalam ngehack suatu situs atau ngehack suatu program, sehingga pemerintah takut dengan kebobolannya rahasia-rahasia pemerintah. Dan memang benar Anonymous mengetahui rahasia pemerintah dan juga dunia. Nah, Anonymous ini dilambangkan sama orang-orang yang memakai topeng Guy Fawkes atau sering dikenal dengan V for Vendetta. Dan faktanya, majalah Time pernah merilis yang mengatakan bahwa Anonymous merupakan salah satu orang, lebih tepatnya maybe not people but community yang berpengaruh di dunia. Why? Karena mereka telah dikaitkan oleh beberapa insiden peretasan terhadap perusahaan-perusahaan besar like Visa, Sony, CNN, Yahoo, NASA, and Dark Web, and also ISIS. Dan tahu nggak, Anonymous ini kenal sebagai Robin Hood dunia maya. Jadi kalau misalkan Robin Hood melaksanakan aksinya dengan panah, Anonymous ini melakukan aksinya dengan internet. Kayak film-film, sumpah. Kayak film-film action-action gitu. Jadi, awal pembentukan Anonymous ini berawal pada tahun 2003 melalui situs forum internet yang bernama 4chan, yang isinya itu cuma situs berbagi gambar bahasa Inggris, like manga or anime. Gila ya, dari situs-situs kartun loh, manga, anime, jadi situs profesional hacker di dunia. Nah, tapi guys, mereka punya tujuan utama, yaitu memerangi sensor, mempromosikan kebebasan bicara, dan melawan kelompok yang anti penindasan. Jadi mereka emang nentang pembatasan kebebasan berinternet yang dilakukan oleh pemerintah. Dan mereka memiliki semboyan or tagline, "We are Anonymous, we are Legion, we don't forgive, we don't We are forget, Anonymous. We are Legion. expect us." We do not forgive. We do not forget. Dan Expect us. faktanya, mereka bukan organisasi. Mereka nggak punya pemimpin. Dan mereka nggak punya struktur keorganisasian. Makanya mereka tidak bisa disebut organisasi, hanyalah perkumpulan, this community
bagi hacker-hacker yang hebat di dunia. Bahkan mungkin banyak beberapa dari Indonesia juga yang telah meretas situs dari Telkomsel. Wow, gak boleh sebut merek. Jadi semua anggota Anonymous adalah individu yang bekerja secara sama-sama dalam sebuah operasi. Jadi nggak jelas dari mana aja anggota-anggota kelompok itu berasal, sehingga sulit ditemukan oleh polisi. Tapi guys, tanpa adanya pemimpin, perkumpulan ini tetap jalan, bahkan lebih kuat dari tahun ke tahunnya. Bahkan, saking sulit terlacaknya oleh polisi, kenapa coba? Karena mereka mengganti link address mereka atau email mereka setiap 2 hingga 3 menit sekali. Mereka menggunakan jaringan yang sangat acak, sel-sel terputus, dan mereka selalu hilang saat portal loop terbuka, tanpa meninggalkan jejak-jejak digital. Persis di film-film. Sumpah ternyata ada di dunia nyata. Bahkan, Presiden Amerika, pemerintahan Israel, Perdana Menteri Inggris pernah diretas. Di sini aku akan tunjukkan apa-apa aja sih yang mereka pernah retas. Yang pertama, saat melakukan siaran langsung. I wanted to die. That Jack Kevorkian would help. Would you? I would help them if they deserve it. Dear Fox News, it has come to our attention that you have been alienating the American people by propagating the left-right false dichotomy. Tampak jelas dari video tersebut, mereka mengambil alih tanpa aba-aba. Sumpah ini kayak di film-film guys. Terus kedua, website Nissan di Jepang. Pada saat itu muncul slogan-slogan "Stop killing now" and "punishment for the killing". Mungkin perusahaan Nissan melakukan tindakan-tindakan seperti yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia lah. Yang ketiga, perusahaan Sony PlayStation Network or Sony Online Entertainment pada tahun 2011, di mana data 77 juta orang dicuri, termasuk dengan kartu kredit, dan 24,6 juta pengguna pada peretasan kedua. Jadi peretasan Sony pada tahun 2011 ini dilakukan selama 3 hari dari 17 April 2011 hingga 19 April 2011. Akibat serangan itu, Sony harus mematikan total sistem online mereka untuk memperbaiki dan membangun kepercayaan penggunanya lagi. Yang keempat, peretasan perusahaan retail Target pada tahun 2014 yang memiliki kerugian sebesar 148 US dollar dan kerugian lembaga keuangan sebesar 200 juta US dollar. Bahkan 1 hingga 3 juta kartu kredit berhasil dicuri yang bernilai 53,7 juta US dollar. Jadi pada kasus ini sebanyak 110 juta akun telah diretas yang berisikan data-data pengguna seperti nama, email, hingga kartu kredit pelanggan. Yang kelima, peretasan perusahaan Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014 yang belum ada hitungan kerugian, tapi mereka mengambil data-data karyawan termasuk gaji dan email mereka serta film-film yang telah diproduksi oleh Sony. Yang keenam, peretasan situs Perdana Menteri Jepang. Aksi peretasan Anonymous ini menyerang situs Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa mereka telah mematikan situs Shinzo Abe sebagai peringatan mereka kepada negara. Peringatan itu mereka lakukan agar negara Jepang memberhentikan kasus pemburuan paus. Yang ketujuh, pada tahun 2011, Anonymous membobol situs Kementerian Pemerintah Suriah dan memasang gambar bendera Pra-Baatis yang merupakan simbol gerakan pro-demokrasi, serta mengirim pesan dukungan pemberontakan Suriah pada Presiden Bashar al-Assad.
Dan pada bulan Oktober di tahun yang sama, 2011, Anonymous kembali muncul, menarik perhatian, dan berhasil melumpuhkan 40 situs pornografi anak ilegal. Dan pada saat yang bersamaan, Anonymous menemukan ratusan situs bawah tanah yang tak tampak pada mesin pencarian browser. Maybe like the dark web. Anonymous ini menargetkan situs berbagi file pedofil Lolita City dan membocorkan 1.589 nama aktif anggotanya. Dalam kampanye Operation Darknet, Anonymous juga mengungkap sisi gelap internet yang disebut dengan Darknet yang tidak bisa diakses oleh orang biasa. Nah, yang terakhir, yang ke-8. Peretasan pada situs ISIS. Karena faktanya, Anonymous yang dianggap sebagai penjahat cyber, mereka sangat membenci yang namanya terorisme. Mereka kerap kali melakukan pencegahan terorisme yang terjadi di seluruh dunia. Seperti salah satunya pada aksi terorisme di Prancis pada tahun 2015, di mana Anonymous memberontak saat pasca tragedi penembakan dan pengeboman di kota Paris. Mereka melakukan operasi #OfISIS dan #OfParis yang menuntut tanggung jawab atas aksi yang menelan ratusan korban jiwa itu. Dan faktanya, Anonymous memiliki skill unik dalam memerangi perang cybernya melawan ISIS. Berkat jumlah anggotanya yang sangat banyak dan cara jeniusnya dalam menghack, Anonymous mengincar jalur perekrutan online ISIS lewat media sosial atau situs-situs lainnya. Dan tercatat saat ini lebih dari 5.500 pengguna Twitter dianggap berhubungan dengan ISIS telah dihapus oleh Anonymous. Dan sesuai janjinya Anonymous pada Operation Paris, dilaporkan bahwa Anonymous berhasil melumpuhkan forum utama ISIS yang secara luas digunakan untuk berkomunikasi oleh para teroris. Good job. Selain itu, 78 channel publik ISIS di aplikasi Telegram telah diblokir oleh para Anonymous. Itu fakta-fakta dan deretan-deretan perusahaan atau kooperasional terbesar di dunia yang telah diretas oleh Anonymous. Dan gimana kabar selanjutnya mengenai ancaman Anonymous terhadap pemerintah Amerika? Apakah ancaman Anonymous terhadap pemerintah Amerika akan terjadi? Apa yang akan mereka lakukan? Tulis asumsi kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, selalu pantengin channel YouTube aku karena aku akan ngebahas berita-berita yang lagi viral di dunia yang tentunya kalau kalian lewatkan rugi. Karena banyak fakta-fakta yang aku akan ungkapkan di video-video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.